Iman, sakramen, dan perbuatan, menjadi penumpang yang bijaksana dalam bahtera keselamatan. Dalam perjalanan hidup, kita sering menggunakan analogi seorang penumpang. Anda duduk di kursi belakang, mempercayakan kemudi sepenuhnya kepada sang sopir, dan membiarkan diri Anda dihantar sampai ke tujuan. Dalam konteks keyakinan, gagasan bahwa keselamatan diperoleh melalui iman, sering digambarkan sebagai sikap cukup percaya, maka selamat. Namun, bayangkan jika sang sopir meminta Anda mengenakan sabuk pengaman, membantu navigasi, atau bahkan berhenti sejenak di stasiun pengisian bahan bakar agar kendaraan tetap melaju. Disinilah titik temu yang mendasar dalam pesiarahan hidup, antara penyerahan diri yang total dan partisipasi aktif manusia, melalui saluran bantuan Tuhan yang nyata. 1. Kerjasama antara kasih karunia dan kehendak bebas. Keselamatan adalah sebuah sinergi, yaitu sebuah kerjasama harmonis antara kebaikan Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma, dengan tanggapan bebas dari kita. Kita memang diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi kasih itu menuntut jawaban nyata. Untuk memahami bagaimana Tuhan bekerja, kita perlu mengenal dua cara Dia memberikan pertolongannya. Pertama, ada yang disebut rahmat aktual. Ini adalah bantuan ilahi sementara yang mengetuk pintu hati kita, semacam dorongan batin, adalah untuk berbuat baik atau menjauhi kesalahan. Ibarat sang sopir yang membangunkan kita, saat kita tertidur agar kita tetap waspada. Kedua, rahmat yang menguduskan, atau sanctifying grace, yaitu anugerah yang menetap dan menyembuhkan jiwa kita, menjadikan kita anak-anak Allah. Jika rahmat aktual adalah dorongan untuk melangkah, maka rahmat yang menguduskan adalah kehidupan itu sendiri, yang tinggal di dalam diri kita. Mengenai proses perubahan batin ini, Konsili Tridentinus atau Konsili Trente, yaitu otoritas gereja, yang merapikan ajaran dari berbagai kekeliruan pada abad ke-16 menjelaskan. Sebab, walaupun tidak ada seorang pun yang dapat menjadi benar, kecuali jika kepadanya dikomunikasikan jasa-jasa sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, namun hal itu terjadi dalam pembenaran orang berdosa ini, ketika oleh jasa sengsara yang amat kudus itu, kasih Allah dicurahkan oleh Roh Kudus di dalam hati mereka yang dibenarkan, dan tinggal di dalamnya. Dekrit tentang pembenaran, bab 7. Prinsip ini sejalan dengan apa yang dituliskan dalam kitab suci, di mana Rasul Paulus menekankan, bahwa keselamatan adalah anugerah yang membuahkan perbuatan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, Efesus 2 ayat 8-10. 2. Sakramen, sarana nyata sang pengemudi dan pemulihan perjalanan. Dalam perjalanan ini, Tuhan tidak membiarkan kita hanya dengan gagasan abstrak. Dia menyediakan sakramen, sebagai sarana lahiriah yang menyampaikan rahmat secara nyata. Jika iman adalah persetujuan kita untuk ikut dalam kendaraan, maka sakramen adalah cara Tuhan mengisi bahan bakar dan memperbaiki mesin jiwa kita. Secara khusus, karena kita adalah manusia yang lemah dan seringkali salah arah di tengah jalan, Tuhan memberikan sakramen pengakuan dosa atau sakramen tobat. Jika dosa berat membuat kita kehilangan rahmat yang menguduskan, itu seperti penumpang yang memutuskan turun atau merusak kendaraan, maka sakramen pengakuan dosa adalah sarana pemulihan yang ajaib. Melalui sakramen ini, Tuhan Sang Pengemudi tidak membuang kita, melainkan mengampuni, memperbaiki kerusakan jiwa kita, dan menempatkan kita kembali ke kursi penumpang untuk melanjutkan perjalanan. Hal ini ditegaskan oleh Yesus sendiri, ketika memberikan otoritas pengampunan kepada para rasul-Nya. Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yohanes 20 ayat 22-23. Kebutuhan akan tanda nyata keselamatan melalui pembaptisan, dan pemulihan melalui pengakuan dosa, juga tercermin dalam janji Tuhan dan ajaran para rasul. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. 3. Kesaksian tradisi dan bapak-bapak gereja perdana. Para penerus rasul sejak zaman dahulu menegaskan bahwa percaya, menerima sakramen, dan bertindak, adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Santo Clemens dari Roma, yang hidup di abad pertama, dan merupakan salah satu penerus Rasul Petrus, menulis dengan penuh semangat.
Marilah kita mengejar dengan seluruh kekuatan kita, untuk mengerjakan setiap pekerjaan baik dengan kerelaan dan kesiapan hati. Kita melihat bahwa semua orang benar, dihiasi dengan perbuatan-perbuatan baik, dan Tuhan sendiri, setelah menghiasi dirinya dengan karya-karyanya, bersukacita. Surat kepada jemaat di Korintus, bab 33. Bagi mereka, iman bukan sekadar perasaan tenang, melainkan komitmen yang diperkuat oleh misteri-misteri suci, yakni sakramen dan dibuktikan dalam pelayanan sehari-hari. Hal ini senada dengan peringatan keras dari Kristus sendiri. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Matius 7 ayat 21. 4. Iman yang hidup dan menghasilkan buah. Iman yang sejati bersifat transformatif, ia mengubah siapa kita dan apa yang kita lakukan. Dalam analogi kendaraan tadi, percaya kepada pengemudi, berarti bersedia mengikuti instruksinya. Jika Tuhan meminta kita mengasihi sesama, maka diam terpaku tanpa melakukan apapun, justru menunjukkan bahwa kita tidak benar-benar percaya pada otoritasnya. Rahmat aktual menggerakkan kita, sakramen menguatkan dan memulihkan kita, serta perbuatan kasih adalah hasil alaminya. Rasul Yakobus menjelaskan dinamika ini secara tajam. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada dasarnya adalah mati. Kamu lihat, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Yakobus 2 ayat 17 dan ayat 24. 5. Contoh nyata dari para kudus. Keseimbangan antara penyerahan diri, kehidupan sakramental, dan kerja keras, terlihat nyata dalam kehidupan para tokoh suci, yang menjadi teladan kita. Santo Ignatius Loyola, ia rajin menerima sakramen dan berdoa secara mendalam, namun ia tetap bekerja keras dengan prinsip, bekerjalah seolah-olah semuanya bergantung padamu, namun berdoalah seolah-olah semuanya bergantung pada Allah. Santa Teresa dari Kalkuta, beliau memulai setiap harinya dengan ekaristi, untuk mendapatkan kekuatan, dan sering merayakan sakramen pengakuan dosa, untuk menjaga kemurnian hatinya, lalu menyerahkan diri secara total, untuk bekerja keras melayani mereka yang paling miskin. Kehidupan mereka adalah perwujudan dari pengakuan Rasul Paulus, tentang bagaimana rahmat Tuhan mendorong seseorang untuk bekerja lebih giat. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1 Korintus 15 ayat 10. 6. Peran perbuatan dalam pembenaran. Perbuatan baik bukan cara kita membeli tiket ke surga, melainkan cara kita bekerja sama dengan kasih Tuhan yang sudah ada. Mengenai hubungan antara iman yang menetap dan perbuatan kasih, Katekismus Gereja Katolik, KGK menyatakan, keutamaan, iman tetap ada di dalam orang yang tidak berdosa terhadapnya. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam kondisi demikian, iman itu ada, namun tidak menghasilkan buah, karena tidak disertai dengan kasih. KGK nomor 1815. Iman adalah sebuah keutamaan, yakni kemampuan rohani pemberian Tuhan. Namun, tanpa karitas atau cinta kasih ilahi yang tulus, iman tersebut seperti lampu yang terpasang, namun tidak dialiri arus listrik sehingga tidak memancarkan cahaya. Arus itu mengalir paling deras melalui hidup sakramental, yang dihidupi dalam perbuatan nyata, sebab seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus 13 ayat 2. Kesimpulan, penyerahan yang aktif dan bertanggung jawab. Keselamatan bukanlah sebuah peristiwa pasif, di mana kita hanya menjadi penumpang yang acuh tak acuh. Menyerahkan segalanya kepada Tuhan, berarti memberikan seluruh eksistensi kita untuk bekerja sesuai kehendaknya. Rahmat aktual mendorong kita untuk memulai sakramen, termasuk pengakuan dosa yang memulihkan kita dari kejatuhan, menguduskan dan memberi energi, serta iman, membimbing kita untuk berbuah dalam kasih. Kita selamat karena rahmat Tuhan sebagai sumbernya, kita percaya melalui iman sebagai pintunya, dan kita dipelihara serta dipulihkan melalui sakramen sebagai sarananya, untuk kemudian membuktikan semuanya melalui perbuatan kasih. Menjadi penumpang yang percaya, berarti siap sedia melakukan apapun yang diminta oleh sang pengemudi, demi mencapai tujuan akhir yang abadi.